Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas M02, mata kuliah Linologi, akan membahas materi tentang sifat kimia air di bagian oksigen. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya Andina Kristia, yang kedua ada Rahmania Firdaus, yang ketiga ada Angelia Mira, yang keempat ada Laila Tumubainah, yang kelima ada Sapana Salsabila, yang keenam ada Isnaini Fadila, yang ketujuh ada Claudia Catherine, yang kedelapan ada Tasya Rafifah, yang kesembilan ada Lintang Animawati, dan yang kesepuluh ada saya sendiri, Adila Salma Detriani. Adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama, penjelasan singkat dari pengertian sifat fisik dan kimia dari oksigen. Yang kedua ada sumber oksigen di perairan dan peran oksigen. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi konsentrasi oksigen. Yang keempat ada penyebab berkurangnya oksigen dan hubungan pencemaran air dan konsentrasi oksigen. Yang kelima ada faktor yang mempengaruhi banyaknya oksigen dalam perairan. Yang keenam ada alasan oksigen memegang peran penting pada perairan. Yang ketujuh ada kandungan oksigen pada danau oligotrof dan eutrofik. Dan yang terakhir ada penyebab dari summer kill dan winter kill. Baiklah, materi yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelum memasuki topik lebih dalam, kalian ngerti nggak sih apa sih oksigen itu? Oksigen dalam bahasa Latin oxygenium atau zat asam, terkadang disebut juga sebagai zat pembakar, adalah unsur kimia yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Dalam tabel periodik, oksigen merupakan unsur non-logam golongan 6A atau kalkogen dan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksida. Pada temperatur dan tekanan standar, dua atom oksigen berikatan menjadi O2 atau biasa disebut dengan dioksigen. Gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau merupakan ciri-ciri dari oksigen. Selanjutnya yaitu sifat fisika oksigen. Oksigen lebih mudah larut dalam air daripada nitrogen. Air mengandung 1 molekul O2 untuk setiap 2 molekul N2, dibandingkan dengan rasio atmosfer kira-kira 1-4. Kelarutan oksigen dalam air bergantung pada suhu dan sekitar 2 kali lipat atau 14,6 mg per liter larut dalam 0 derajat Celcius. Pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer standar atau 101,3 kPa udara, air tawar mengandung sekitar 6,04 ml oksigen per liter. Pada 5 derajat Celcius, kelarutan meningkat menjadi 9,0 ml per liter. Selanjutnya, sifat fisika menurut Perry pada tahun 1997. Yang pertama adalah berat molekulnya 16 gram per molekul, temperatur kritisnya minus 118 derajat Celcius, tekanan kritisnya 49,7 atm, titik didihnya minus 183 derajat Celcius, titik bekunya minus 218,4 derajat Celcius, dan densitasnya 1,43 kali 10 pangkat min 3 gram per mililiter. Yang selanjutnya yaitu sifat kimia oksigen. Oksigen merupakan unsur yang reaktif. Dalam keadaan bebas, unsur ini ada dalam dua bentuk molekul, yaitu molekul oksigen diatomik atau O2 dan bentuk alotropinya O3. Oksigen bisa bersenyawa dengan berbagai unsur dikenal dengan nama oksida. Oksigen merupakan gas yang memiliki peran dalam proses pembakaran atau sebagai unsur pembakar. Yang pertama kali dikenali oleh Carl Wilhelm Scheele pada saat memanaskan raksa 2 oksida. Menurut Ahmad 1992 sebagai berikut. Yang pertama, oksigen diperoleh dengan cara elektrolisis, menghasilkan reaksi sebagai berikut. Yang kedua, oksigen bereaksi dengan alkana, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air yang menghasilkan pembakaran sempurna. Berikut yaitu reaksinya. Selanjutnya, dari mana oksigen berasal? Oksigen dalam bentuk O2 dihasilkan dari air oleh cyanobacteria, gangga, dan tumbuhan selama fotosintesis dan digunakan pada respirasi sel. Pada awal kehidupan, oksigen beracun bagi organisme anaerob. Lalu oksigen kemudian berakumulasi pada atmosfer
sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Terdapat pula alotrop oksigen lainnya yaitu ozon. Selanjutnya yaitu peran oksigen. Yang pertama, untuk respirasi metabolisme sebagian besar organisme perairan. Tanpa oksigen, proses respirasi dari organisme tidak akan berjalan, sehingga tentunya akan diikuti oleh kematian. Penyebaran oksigen penting untuk kebutuhan langsung berbagai organisme, mempengaruhi kelarutan dan ketersediaan unsur hara. Oleh karena itu, akan mempengaruhi produktivitas ekosistem perairan. Yang kedua, zat-zat organik tidak akan terurai atau mengalami pembusukan tanpa adanya oksigen. Proses perombakan bahan organik memerlukan oksigen, sehingga konsentrasi oksigen dalam perairan akan menurun. Penurunan jumlah oksigen dan peningkatan konsentrasi amonia merupakan ancaman berbahaya bagi hewan akuatik. Konsentrasi oksigen rendah akan meningkatkan kecepatan respirasi, menurunkan efisiensi perairan, dan pertumbuhan yang dapat berakibat pada kematian massal. Yang ketiga yaitu memegang peran penting sebagai indikator kualitas perairan. Oksigen memegang peran penting sebagai indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Dalam kondisi aerobik, peran oksigen adalah untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik dengan hasil akhirnya adalah nutrien yang pada akhirnya dapat memberikan kesuburan perairan. Karena proses oksidasi dan reduksi inilah, maka peran oksigen terlarut sangat penting dan membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan, baik secara alami maupun secara perlakuan aerobik. Yang terakhir yaitu menguraikan komponen kimia menjadi komponen yang lebih sederhana. Oksigen memiliki kemampuan untuk beroksidasi dengan zat pencemar seperti komponen organik sehingga zat pencemar tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan. Dissolved oksigen atau DO. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Sumber oksigen di perairan. Yang pertama, difusi oksigen dari udara ke dalam air melalui permukaan air. Yang kedua, adanya aliran masuk, mengakibatkan gerakan air yang mampu mendorong terjadinya proses difusi oksigen dari udara ke dalam air. Yang ketiga, hujan yang jatuh secara tidak langsung akan meningkatkan oksigen di dalam air. Dan yang keempat, proses asimilasi atau fotosintesis pada plankton dan tumbuhan air. Lalu selanjutnya kecepatan difusi oksigen. Yang pertama ada suhu, lalu tekanan, kedalaman air, salinitas, dan pergerakan massa air dan udara. Contohnya, pada lapisan permukaan, kadar oksigen akan lebih tinggi karena adanya proses difusi antara air dengan udara bebas, serta adanya proses fotosintesis. Dengan bertambahnya kedalaman, akan terjadi penurunan kadar oksigen terlarut karena proses fotosintesis semakin berkurang dan kadar oksigen yang ada banyak digunakan untuk pernapasan dan oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi oksigen. Yang pertama ada suhu. Hubungan oksigen dengan suhu berbanding terbalik. Pada temperatur yang tinggi, suhu dapat meningkatkan kehilangan oksigen karena penguapan. Jika suhu sangat tinggi, maka kelarutan jumlah oksigen menurun. Begitu juga sebaliknya. Kemudian salinitas. Salinitas merupakan salah satu parameter lingkungan yang mempengaruhi proses biologi dan secara langsung akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan kehidupan organisme. Antara lain yaitu mempengaruhi laju pertumbuhan, jumlah makanan yang dikonsumsi, nilai konversi makanan, dan daya kelangsungan hidup. Kemudian ada ketinggian. Tingkat oksigen terlarut dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan laut atau DPL. Semakin tinggi ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut atau DPL, maka semakin rendah oksigen yang tersedia. Dan yang terakhir ada tekanan. Kelarutan oksigen sedikit menurun dengan tekanan atmosfer yang lebih rendah di daerah altitude yang lebih tinggi dan meningkat pada tekanan hidrostatis yang lebih besar di lapisan perairan danau bagian dalam. Bab selanjutnya ada faktor biologi. Sistem organik perairan seperti proses fotosintesis, respirasi, dan dekomposisi mengakibatkan terjadinya perubahan kandungan oksigen terlarut di perairan tersebut. Faktor biologi sendiri ada 3 yaitu respirasi, dekomposisi, dan fotosintesis.
Yang pertama ada respirasi. Kenaikan suhu dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan oksigen yang menyebabkan turunnya DO di dalam air. Saat suhu naik, maka metabolisme organisme pada perairan juga naik. Dan tentunya proses respirasi juga meningkat, sehingga kadar DO di dalam air mengalami penurunan. Yang kedua adalah dekomposisi. Oksigen terlarut di perairan akan cenderung mengalami penurunan seiring dengan tingginya proses dekomposisi bahan organik oleh dekomposer. Besaran kebutuhan oksigen tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas dekomposer yang dipengaruhi oleh jenis dan jumlah dekomposer serta jenis dan jumlah bahan organik yang berada di dasar perairan. Selanjutnya yaitu faktor biologi fotosintesis. Menurut Haris dan Yusanti 2018, saat intensitas cahaya matahari rendah, maka kandungan karbon dioksida dalam air semakin besar. Sedangkan semakin tinggi intensitas cahaya matahari, kandungan karbon dioksida menipis. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas fotosintesis. Selanjutnya yaitu penyebab berkurangnya oksigen dalam badan air. Pengurangan oksigen pada badan air disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain 1. Pernafasan biota, 2. Penguraian bahan organik, 3. Masuknya air bawah tanah, 4. Adanya zat besi, 5. Kenaikan suhu, dan yang terakhir yaitu zat pencemar. Penyebab utama berkurangnya kadar oksigen terlarut dalam air disebabkan karena adanya zat pencemar yang dapat mengkonsumsi oksigen. Zat pencemar tersebut terutama terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik yang berasal dari berbagai sumber, seperti kotoran hewan dan manusia, sampah organik, dan bahan-bahan buangan dari industri dan rumah tangga. Pencemaran air adalah penambahan unsur atau organisme laut ke dalam air sehingga pemanfaatannya itu dapat terganggu. Pencemaran air ini dapat menyebabkan oksigen terlarut dalam air pada kondisi yang kritis atau merusak kadar kimia air. Rusaknya dari kadar kimia air akan berpengaruh terhadap fungsi dari air. Besarnya beban pencemaran yang ditampung oleh suatu perairan itu dapat diperhitungkan berdasarkan jumlah dari polutan yang berasal dari berbagai sumber aktivitas air buangan, dari proses-proses industri dan buangan domestik yang berasal dari penduduk. Indikasi pencemaran. Pencemaran air ini diindikasikan dengan turunnya kualitas air ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. DO adalah salah satu parameter yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas suatu perairan. Semakin tinggi nilai DO pada perairan, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Sebaliknya, jika nilai DO-nya rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Contohnya, konsentrasi oksigen atau DO yang terlalu rendah akan mengakibatkan ikan-ikan dan binatang air lainnya yang membutuhkan oksigen akan mati. Sebaliknya, konsentrasi oksigen terlalu tinggi juga mengakibatkan proses pengkaratan semakin cepat karena oksigen akan mengikat hidrogen yang melapisi permukaan logam. Selanjutnya ada perbedaan kandungan oksigen pada jenis-jenis danau. Menurut Zulfia dan Aisyah pada tahun 2013, status trofik merupakan indikator tingkat kesuburan suatu perairan yang dapat diukur dari unsur hara atau nutrien dan tingkat kecerahan serta aktivitas biologi lainnya yang terjadi di suatu badan air. Berdasarkan status trofiknya, kualitas perairan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu oligotrofik, mesotrofik, dan aeotrofik. Kemudian terdapat oligotrofik. Yang pertama di danau oligotrofik yang tidak produktif dan berstratifikasi panas ketika musim panas, kandungan oksigen menurun di epilimnion sejalan dengan meningkatnya suhu. Kemudian kandungan oksigen di hipolimnion lebih tinggi dari epilimnion karena air yang lebih dingin dari pusaran musim semi yang jenuh terbuka terhadap konsumsi oksidatif yang terbatas. Kemudian, DO dapat diukur pada permukaan perairan. Rendahnya kandungan DO berkaitan dengan peningkatan aktivitas dekomposisi sehingga meningkatkan laju konsumsi DO oleh dekomposer. Terdapat eutrofik. Yang pertama memiliki nutrien tinggi, mendukung tumbuhan dan hewan air yang hidup di dalamnya. Perairan dengan kecerahan kurang dari 2 meter termasuk kategori eutrofik.
Pada danau ini, muatan bahan organik di hipolimnion dan sedimen akan meningkatkan penggunaan oksigen terlarut. Akibatnya, kandungan oksigen di hipolimnion menurun tajam selama periode stratifikasi musim panas. Biasanya sangat cepat pada bagian terdalam dari cekungan danau. Di danau produktif, konsentrasi oksigen epilimnetik dapat bervariasi dalam seharinya. Saat siang hari, terjadi peningkatan fotosintesis dan saat malam, konsumsi respirasi dapat melebihi pertukaran turbulen dengan atmosfer. Sebagai akibatnya terjadi fluktuasi yang cepat. Selanjutnya, distribusi klinograde oksigen yang ekstrim terjadi di danau meromiktik. Kandungan oksigen secara horizontal dapat bervariasi, terutama di danau dengan produksi oksigen fotosintesis tumbuhan litoral melebihi yang terjadi oleh alga. Pembusukan yang cepat tumbuhan litoral menimbulkan penurunan oksigen dengan nyata di danau kecil dan dangkal sampai dapat mematikan hewan-hewan dikenal sebagai summer kill. Selanjutnya ada winter kill. Pada musim panas, massa air yang berada di permukaan lebih panas daripada massa air yang berada di dasar perairan. Hal ini mengakibatkan hanya lapisan di permukaan saja yang bergerak dan tidak tercampur oleh air yang lebih dingin di bawahnya. Maka dari itu, terciptalah suatu bagian perairan dengan gradien suhu yang tajam antara permukaan dan dasar yang disebut lapisan termoklin atau metalimnion. Pertukaran oksigen dengan atmosfer terhenti dalam berbagai kegiatan dengan saat musim dingin. Pada danau yang produktif, kandungan oksigen dan tingkat kejenuhannya menurun dengan bertambahnya kedalaman, tetapi tidak seluas seperti yang diamati selama stratifikasi musim panas. Hal ini disebabkan karena teratasinya oleh suhu air yang lebih dingin, keterlarutan lebih besar, respirasi menurun. Saat terjadinya musim gugur, suhu lapisan epilimnion akan menurun dan akan sama dengan lapisan hipolimnion. Air di permukaan akan mulai bergerak ke bawah dan bagian dasar akan mendapatkan perbekalan oksigen atau disebut dengan fall over tone. Jika suhu di lapisan permukaan lebih rendah dari 4 derajat Celcius, air akan tinggal di atas dan membeku bila suhu semakin dingin, yang selanjutnya akan terjadi pelapisan atau stratifikasi musim dingin. Pada umumnya, saat musim dingin, perbekalan oksigen tidak terlampau berkurang karena juga terjadi penurunan proses-proses dekomposisi dari bakterial dan proses respirasi pada suhu rendah. Air yang bersuhu rendah lebih banyak melarutkan oksigen, dan demikian stagnasi pada musim dingin tidak memberikan pengaruh seberat stagnasi pada musim panas bagi organisme air. Jika permukaan air membeku dan tertutup es yang dapat menghalangi proses terjadinya fotosintesis, hal ini akan mengurangi kadar dari oksigen sehingga mengakibatkan kematian massal ikan di musim dingin atau yang disebut dengan winter kill. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.